Kita sudah pernah melihat laporan keuangan real. Kita juga sudah membuat laporan keuangan walaupun masih dalam bentuk sederhana untuk perusahaan jasa dan dagang. Di samping itu, di awal video saya juga menyebutkan tujuan pelaporan keuangan. Saya sekarang ingin merefresh lagi pemahaman kita terkait tujuan laporan keuangan agar kita memiliki pemahaman lebih dalam lagi terkait dengan tujuan laporan keuangan. Maka kita akan selalu berpedoman pada tujuan laporan keuangan ketika kita memproses transaksi keuangan perusahaan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan stakeholders dalam pengambilan keputusan. Slide ini menunjukkan tujuan akuntansi keuangan menurut Kiso dan menurut Esaka. Keduanya jelas sama konsepnya karena memang tujuan laporan keuangan ini berbasis IFRS. Jadi jika kita lihat bahasanya, sama bedanya hanya satunya bahasa Inggris dan satunya bahasa Indonesia. Yang jelas tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan perusahaan yang berguna bagi investor saat ini dan investor potensial, berguna bagi pemberi pinjaman dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya perusahaan. Jika kita melihat di sini ada istilah lenders atau pemberi pinjaman dan other creditors atau kreditor lainnya, ini lebih mengarah pada pemberi pinjaman merupakan pihak yang meminjamkan uang, dia juga disebut sebagai kreditor. Kreditor lainnya adalah contoh supplier. Selanjutnya, saya tetap akan konsisten menyebutkan kreditor saja. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, stakeholders utama perusahaan adalah investor dan kreditor karena mereka penyedia dana perusahaan. Nah, karena mereka yang menyediakan dana perusahaan, maka perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menggunakan dana tersebut secara efektif dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan. Oleh sebab itu, bentuk laporan keuangan dan komponen di dalamnya juga merepresentasikan informasi yang secara mudah dapat langsung dilihat dan dianalisis oleh investor dan kreditor. Untuk investor dan kreditor potensial atau investor dan kreditor yang akan menanamkan dananya atau pinjaman ke perusahaan, bentuk dan isi laporan keuangan juga memudahkan mereka untuk menilai kelayakan perusahaan untuk diberikan pinjaman atau dibeli sahamnya. Investor dan kreditor tersebut dapat melihat informasi dari segi profitabilitas, likuiditas, leverage, dan aktivitas. Dengan kata lain, mereka dapat mengetahui kemampuan perusahaan membayar hutangnya, kemampuan perusahaan bayar dividen, kemampuan perusahaan untuk membuat harga saham tinggi sehingga investor mendapatkan capital gain. Laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh investor dan kreditor harus berkualitas. Jika laporan berkualitas, maka investor dan kreditor dapat melakukan pengambilan keputusan secara benar karena berdasarkan pada data keuangan yang dilaporkan secara benar, lengkap, dan dapat dipercaya. Kualitatif karakteristik ini akan mengarahkan kita sebagai akuntan agar melakukan pengakuan, pencatatan, penilaian, dan pelaporan transaksi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Jika kita dihadapkan pada pertanyaan, metode akuntansi apakah yang sebaiknya digunakan? Apakah kita sebaiknya menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun untuk depresiasi? Apakah kita sebaiknya melaporkan aset berdasarkan harga perolehan atau fair value? Jawabannya adalah kita wajib memilih alternatif yang menghasilkan nilai atau informasi yang paling berguna bagi pengambilan keputusan. Di sini kita akan bahas syarat atau karakteristik suatu laporan keuangan dikatakan berkualitas. Standar atau kriteria laporan atau informasi keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif fundamental atau fundamental quality dan juga memenuhi karakteristik kualitatif peningkat atau enhancing quality. Kualitas dibagi menjadi fundamental dan peningkat. Di sini sebenarnya tergantung pada bagaimana informasi yang dihasilkan akuntan itu mempengaruhi pengambilan keputusan. Namun kita tidak perlu mempedulikan klasifikasi ini karena setiap kelompok entah fundamental atau peningkat semuanya memberikan kontribusi pada pengambilan keputusan. Suatu informasi keuangan dikatakan berkualitas jika informasi itu relevan. Bagaimana cara kita tahu bahwa informasi yang kita hasilkan di laporan keuangan berkualitas? Jika informasi keuangan tersebut dapat membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan. Contohnya, ketika kita hendak memutuskan apakah akan berubah metode yang bertahun-tahun kita gunakan dengan garis lurus, kemudian kita ganti dengan saldo menurun, maka kita akan berpikir apakah perubahan metode itu akan menyebabkan angka di laporan keuangan berubah secara signifikan, sehingga bisa merubah keputusan investor dari yang sebelumnya tidak mau investasi menjadi mau untuk investasi. Jika seperti itu kondisinya, maka informasi dikatakan relevan. Atau contoh lain, perusahaan hanya melaporkan akun kas dan setara kas satu akun saja. Kemudian perusahaan berpikir ada kas di bank, ada kas di BCA, kas di BNI, di BRI, di Mandiri, masih ada kas di Brankas, kas kecil. Apakah sebaiknya semua itu dilaporkan di laporan keuangan?
Sekarang untuk menjawab itu kita harus bertanya, apakah jika kita bisa detail atau membuat detail seperti itu, kreditor yang semula tidak memberikan kredit menjadi memberikan kredit? Jawabannya pasti tidak. Kreditor hanya membutuhkan informasi berapa total kas dan tidak memerlukan rincian kas. Jadi rincian kas tadi tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu laporan keuangan ya hanya melaporkan satu akun kas atau akunnya namanya kas dan setara kas. Demikian juga untuk persediaan. Perusahaan pasti memiliki banyak jenis persediaan, tapi perusahaan hanya melaporkan persediaan satu akun aja atau inventory karena ya memang kreditor atau investor hanya butuh total nilai persediaan. Rincian persediaan tidak akan berguna bagi mereka dalam pengambilan keputusan. Kemudian syarat kedua adalah materialitas. Informasi keuangan dikatakan material jika penghilangan atau salah saji informasi akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Material itu bukan berarti jika kita salah menyajikan angka contoh kurang dari 1 juta dianggap tidak material, kemudian di atas 1 juta adalah material. Material tidak seperti itu dasarnya karena bisa saja yang kurang dari 1 juta dianggap material daripada yang lebih dari 1 juta, tergantung konteksnya. Saya contohkan seperti ini. Terdapat perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A memiliki penjualan 10 juta dolar dengan total beban 9 juta, sehingga terdapat laba dari kegiatan operasi sebesar 1 juta. Kemudian perusahaan B memiliki penjualan sebesar 100.000 dengan total beban 90.000, sehingga laba dari kegiatan operasi sebesar 10.000. Kemudian, kedua perusahaan itu juga melaporkan unusual gain atau keuntungan dari selain kegiatan operasi, di mana perusahaan A memiliki unusual gain sebesar 20.000 dolar dan perusahaan A melaporkan sebesar 5.000 dolar. Kemudian, perusahaan A dan B salah melaporkan unusual gain dilaporkan di dalam bagian laba operasional. Nah, untuk perusahaan A, kesalahan adalah sebesar 2%, yaitu dari 20.000 dibandingkan dengan nilai laba operasional 1 juta dolar. Sedangkan perusahaan B, kesalahan sebesar 5.000 dolar dibandingkan dengan 10.000, sehingga terdapat nilai mencapai 50% masuk dalam bagian laba operasional. Nah, nilai yang kelihatan kecil sebesar 5.000 akan jauh lebih material dibandingkan dengan nilai 20.000 dolar jika perusahaan salah mengaku itu di bagian laba operasional. Pengaruh sebesar 50% itu pasti akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan jika perusahaan melakukan kesalahan ini, pasti investor juga akan salah mengambil keputusan. Hal inilah yang tidak diperbolehkan. Pada umumnya, perusahaan dan auditor mengadopsi aturan bahwa jika salah saji kurang dari 5% dari laba bersih, maka itu dianggap tidak material. Namun, kebijakan ini akan sesuai dengan kondisi juga. Contohnya bisa saja perusahaan menjadikan angka kurang dari 5% menjadi patokan, tapi faktor lain juga perlu diperhatikan. Contohnya, perusahaan ada tindakan berubah rugi menjadi laba atau sebaliknya, atau perusahaan menaikkan nilai kompensasi manajemen, atau perusahaan menyembunyikan transaksi legal. Jadi, walaupun perusahaan memiliki salah saji kurang dari 5%, tapi memiliki kondisi tersebut, maka yang kurang dari 5% itu menjadi tidak penting lagi untuk dikatakan tidak material. Syarat berikutnya adalah representasi yang tepat. Representasi yang tepat lebih mengarah pada laporan keuangan dapat dipercaya. Ini berarti bahwa angka dan deskripsi dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi realnya atau benar-benar terjadi. Investor dan kreditor tidak dapat mengetahui di balik layar pembuatan laporan keuangan karena bisa saja laporan keuangan dapat dipercaya atau tidak dapat dipercaya. Suatu laporan keuangan memiliki representasi yang tepat jika informasi keuangan lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Laporan keuangan dikatakan lengkap jika semua informasi, semua transaksi dilaporkan. Jika perusahaan tidak menyajikan informasi hutang dari salah satu kreditor, maka laporan keuangan tidak lengkap. Jika perusahaan mengurangi informasi dalam beban di laporan keuangan, maka laporan keuangan tidak lengkap. Selanjutnya, untuk dikatakan representasi yang tepat, laporan keuangan itu harus netral. Perusahaan tidak bisa milih mana informasi yang sebaiknya dilaporkan dan mana informasi yang tidak dilaporkan. Jika perusahaan sedang menghadapi tuntutan hukum dan ada biaya di sana, perusahaan juga harus melaporkan itu dalam laporan keuangan. Terakhir, laporan keuangan dikatakan memiliki representasi yang tepat jika bebas dari kesalahan. Contoh, perusahaan menyajikan terlalu tinggi atau terlalu rendah hutang atau aset, maka laporan keuangan dinyatakan tidak bebas dari kesalahan. Salah saji ini bisa disengaja maupun tidak disengaja.
Walau disengaja atau tidak, pasti laporan keuangan tidak bebas dari kesalahan dan tidak bisa dipercaya atau tidak memiliki representasi yang tepat. Tapi hal ini tidak berlaku untuk estimasi. Contoh estimasi depresiasi di mana perusahaan mengestimasi suatu alat memiliki umur ekonomis 3 tahun. Ketika tahun ketiga ternyata alat masih bagus dan masih bisa digunakan, ini bukan tergolong kesalahan. Perusahaan sudah benar melakukan estimasi. Estimasi itu jarang yang 100% tepat, tapi perusahaan harus melakukan estimasi untuk menentukan umur ekonomis dan nilai sisa. Sehingga jika estimasi tidak tepat, maka laporan keuangan tetap benar atau bebas dari kesalahan. Karakteristik kualitatif merupakan pelengkap dari kualitas laporan keuangan yang tergolong fundamental. Karakteristik yang tergolong peningkat adalah keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman. Syarat pertama adalah keterbandingan. Informasi keuangan antar perusahaan harus dapat dibandingkan. Informasi keuangan dalam perusahaan yang sama untuk beda periode harus juga dapat dibandingkan. Jika laporan keuangan dapat dibandingkan, maka stakeholders dapat mengidentifikasi dan menganalisis kinerja keuangan antar perusahaan atau antar periode. Agar laporan keuangan dapat dibandingkan, maka cara menyusun laporan keuangan harus sama. Cara menilai, mengakui, melaporkan harus sama sehingga dapat dibandingkan. Untuk karakteristik kedua, yaitu keterverifikasian, yang berarti jika laporan keuangan direview, diverifikasi oleh pihak independen, maka pasti akan menghasilkan hasil verifikasi yang sama. Karakteristik ketiga yaitu ketepatwaktuan, di mana laporan keuangan harus dilaporkan secara tepat waktu, sehingga para pengguna laporan keuangan dapat melakukan pengambilan keputusan secara tepat waktu juga. Laporan keuangan tertanggal 31 Desember, kemudian masih harus diaudit yang biasanya membutuhkan waktu 1-3 bulan, sehingga paling lambat bulan April maka laporan keuangan harus dipublikasikan yang kemudian dapat diakses oleh stakeholders, terutama investor dan kreditor. Karakteristik keempat adalah keterpahaman. Informasi keuangan harus disajikan secara jelas dan ringkas sehingga mudah dipahami oleh stakeholders. Informasi keuangan juga harus disajikan sesuai dengan standar yang berlaku agar stakeholders mudah memahami laporan keuangan karena pemahaman stakeholder berdasarkan standar yang berlaku umum. Untuk mendukung terpenuhinya kualitas ini juga diperlukan peran serta stakeholders, di mana stakeholders wajib memiliki pengetahuan terkait cara membaca, menganalisis informasi keuangan yang dihasilkan perusahaan. Perusahaan cukup menyerahkan laporan keuangan lengkap ke investor dan kreditor. Lalu, investor dan kreditor dengan pemahaman yang memadai dapat menganalisis kinerja perusahaan baik atau tidak. Jika investor dan kreditor tidak dapat membaca laporan keuangan, maka itu adalah risiko investor dan kreditor ketika mereka tidak dapat mengambil keputusan yang tepat. Jadi syarat untuk dapat mengambil keputusan juga dibutuhkan peran serta stakeholders untuk memiliki pemahaman yang komprehensif dalam membaca dan menganalisis informasi keuangan.